halal. Halal, dan uniknya itu ya. Abghadul halal 'indallahi at-talaq. Pekerjaan yang halal tapi dibenci Allah. Dibenci, abghad. Allah paling membenci itu. Nah, problemnya ini kadang-kadang yang dibenci itu nggak dilihat. Udah, yang penting seneng, yang penting dapat perempuan, kalau laki-laki, wah ini lebih mudah, lebih yang mudah, nafsunya bergelora, yang sikat, yang anak mau bagaimana, EGP, apa EGP? Mogok pikir. Anak tumbuh bagaimana nggak peduli. Nah, itu halal, iya halal. Tapi dibenci Allah. Kalau dibenci gimana coba? Nah, angkanya tinggi banget. Nah, hampir 50%. Diperiksa di hampir kantor PA itu, dia mana-mana di atas 50%. Masya Allah. Nah, itulah permasalahan terutama keluarga. Padahal kita nih, bapak-bapak ini, ya saya juga, anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum nar. Kapan ada nar? Ya secara hadiah nanti masuk kubur itu, di dalam hadis sebuah riwayat, panasnya neraka itu kalau dia bukan orang muslim, dia nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, panasnya neraka itu terasa di dalam kubur. Siapa nabimu nggak tahu, siapa agamamu nggak tahu, kamu nggak tahu. Itu dibukakan pintu neraka, panasnya sampai menyengat, sampai terbakar itu jenazah. Masya Allah. Apalagi waktu di sekalatul maut, sudah keras itu Pak, tergantung amal, ilmu dan amal, iman dan amal. Iman dan amal dapat dari mana? Ya dari ilmu. Jadi kita hidup itu tidak berjalan seperti orang ateis. Kalau orang pola pikir ateis, komunis, materialisme, ajaran materialisme, materi, kebendaan, ya alam ini berjalan sejalan-jalannya. Gempa bumi, tsunami, angin itu berjalan gejala alam saja, melihat itu hanya gejala fenomena alam saja, nggak ada yang mendesain, nggak ada yang menggerakkan. Gunung meletus. Kalau orang materialisme, ajaran materialisme, komunis itu hanya fenomena alam saja, sudah titik. Para ahli BMKG itu nggak bisa menentukan kapan terjadi gempa bumi, kapan meletus berat, tapi sudah diprediksi. Bisa dianalisis, ini patahan ini sekarang sekian milimeter misalnya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan menubruk jadi tubrukan lempeng misalnya. Tapi kapan itu tubrukan nggak bisa orang tahu, tapi diprediksi akan terjadi tubrukan, ya akan terjadi tubrukan. Tsunami 2004 Aceh itu sudah ada diprediksi akan terjadi bentuk tubrukan di sana. Ya. Tapi kapan terjadinya? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Gunung Merapi meletus, Semeru meletus, itu sudah diprediksi akan meletus. Ini loh kok pergerakan magma seperti ini kok sudah akan diprediksi. Tapi kapan akan meletus? Gempa bumi Cianjur, kapan akan terjadi? Itu sudah diprediksi, tapi kapan? Waktu Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, itu hanya Allah.
Nggak ada orang yang tahu. Wa mata dari nasum madatak si wala. Tak sorong untuk ya apa yang terjadi hari esok. Nggak akan ada orang tahu. Wa mata nasum bi ai adin tamud, dan kita akan mati dari mana itu kita nggak tahu. Nah, sehingga dengan adanya fenomena ini, masalah-masalah ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi, kita harus bagaimana? Pertanyakan itu. Kita harus bagaimana? Apakah kita akan larut dengan kerusakan itu, menikmati kerusakan itu, atau kita keluar dari masalah, keluar dari kerusakan itu? Saat ini negeri kita sudah sangat rusak. Dari pandangan apa rusak? Dari pandangan Islam. Kalau dari pandangan liberalisme, materialisme Barat mungkin nggak terlalu rusak. Ya, contoh zina saja. Ya, zina dalam pelanggaran KUHP itu kalau suka sama suka nggak jadi suatu kerusakan. Suka sama suka itu nggak kerusakan. Tapi dalam persepsi pidana Islam itu pelanggaran berat. Bukan tipiring, tindak pidana ringan. Tipiring itu kayak misalnya pelanggaran lalu lintas. Ya, lalu lintas itu tindak pidana ringan. Melanggar lampu merah, terobos lampu merah, nggak bawa, itu tindak pidana ringan. Itu zina di Islam itu bukan pelanggaran berat. Kalau dia pelakunya masih bujang harus cambuk 100 kali. Jumlahnya harus sama. Nggak boleh diganti yang lain. Harus jumlahnya 100. Bisa 99, nggak bisa. 100 kali cambukan. Dikurangin 1 ke 2, nggak bisa. 100 kali. Ditambahin 101, nggak bisa. Ditambahin nggak bisa. Jumlahnya 100. Ya. Yang dimaksud muhsan. Ghairul muhsan. Kalau yang muhsan sudah berkeluarga, pelakunya harus dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Sudah menikah, sudah berkeluarga, itu harus dirajam sampai mati. Itu namanya hudud. Hudud itu nas, ketentuan nas, Al-Quran dan Sunnah. Bunyinya apa? Itulah yang harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, ya nanti di akhirat. Padahal siksa akhirat itu asyadu wa aqwal, lebih keras. Rajamnya kalau pakai kerikil itu kurang neraka itu Masya Allah 70 api yang ada di dunia ini, panasnya ditembok dari neraka dan nggak mati, ya udah mati hidup lagi dibakar, Masya Allah lebih kekal. Makanya dulu sahabiah yang melakukan tindak pidana itu minta dirajam karena saking kerasnya siksa akhirat. Itu contohnya zina. Kalau khamar, minuman keras, itu juga pidana berat, Pak. Harus dicambuk 40 kali. Ya. Sholatnya tertolak 40 hari. Nah, kalau nggak dicambuk, apakah dia lepas dari akhirat? Wah, kadang-kadang para narapidana ini, mumpung nggak ada hukum Islam, nggak ada pidana Islam, zina, minum khamar, asik sikat aja dah. Asumsi mereka itu ya, bahaya. Bukan berarti nggak ada hukum Islam belum berlaku terus lepas dari itu, akhirnya masih nunggu itu pengadilan akhirat, hukum akhirat. Pasti yang percaya, masalahnya ada juga yang nggak percaya, ya kan? Akhirat itu mimpi atau utopis. Ada seorang petinggi politik negeri itu bilang nggak percaya akhirat, ya silakan. Ya. Urusannya dia sendiri nanti. Jadi ngomong saat ini dia bisa ngomong, tapi kalau udah malaikat mau datang baru itu terasa. Sudah masuk kubur baru berasa. Apa di pada masyar? Di pada masyar itu di surat Al-Fatihah disebutkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hadith. Apa mereka? Aku pengen kembali ke dunia ini. Loh,
yatadakkarul insan. Ketika wajih ayam ini di jahanam, ketika diperlihatkan neraka jahanam di padang mahsyar itu ada kamera raksasa. Ya. PTD TV kameranya mungkin nggak terlalu. Ini kamera besar, ya, dari ufuk timur ada kamera diperlihatkan kondisi neraka jahanam. Ini loh, penduduk neraka jahanam akan beginikan itu. Serem banget itu. Nah, orang-orang di padang mahsyar itu baru ingat dia tadakkarul insan. Baru ingat wa ana ladzi, kalau ingatannya enggak ada artinya, sudah enggak ada artinya ingatan itu. Kalau ingatnya di sana gimana? Dan mereka mengatakan kuliah lain kodam tuli hayat. Jika aku kembalikan ke dunia, aku jadi orang baik, enggak melakukan tindakan pidana ini, enggak melakukan pelanggaran ini, enggak akan beribadah ini, akan sedekah dan macam-macam. Ingatan yang sudah tidak ada arti, kata Allah. Kalau ingatnya di sana di padang mahsyar, harusnya kan ingatnya di sini nih, di Masjid Istiqomah ini. Ketika diingatkan, kita harus belajar hukum Islam loh. Kita harus belajar tentang agama Islam loh. Apa itu ketentuan Allah dan Rasulnya? Apa yang dimaksud hukum tentang perkawinan, pernikahan, rumah tangga, waris dan sebagainya. Jadi kita nggak melanggar. Banyak sekarang waris, ya, ahli waris yang sudah diwakafkan untuk, ada sih di Bekasi. Ya. Dulu dia nyumbang masjid saya, ada dinding dibantu, kubah dibantu. Tapi begitu dia meninggal, para ahli warisnya merubah panti yatim ini, panti ada anak-anak yatim banyak, dirubah jadi pom bensin. Coba bagaimana pertanggungjawabnya dia nanti? Nah itu kejadian itu nggak sedikit, banyak. Artinya negeri ini saat ini bangsanya lagi sakit, lagi mengalami kerusakan terus menerus. Kerusakan struktural sistematis, seluruh kehidupan berbangsa bernegara untuk rusak. Dalam perspektif agama Islam, kalau dalam perspektif budaya agama mungkin nggak. Kalau rusak, kalau terjadi gempa bumi baru kelihatan rusak tuh. Cianjur rusak, kelihatan rusak. Loh, penyebabnya apa? Karena musibah itu karena biaidikum. Terjadi musibah itu karena tangan kami. Enggak jamin orang baik akan selamat dari azab Allah. Enggak menjamin. Ketika dakwah berhenti kepada para pembuat munkar di Palu, dimanapun, itu enggak menjamin orang baik, ulama baik, orang yang soleh selamat dari azab Allah. Enggak jamin, Pak. Nah, itu pentingnya dakwah. Pentingnya menahan kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau kita punya kuasa untuk melakukan mencegah kemungkaran itu, maka harus dicegah. LGBT misalnya, itu harus dicegah, dilarang. Minuman khamr dilarang, perbuatan zina dilarang. Ketika ada ditegak kontrol sosial, harus ada, harus jalan, harus efektif. Karena urusannya nggak cuma dia. Sering di khutbah Kiai Zainuddin Anda kan sering ya. Ini orang-orang pembuat peminum, ini yang minum minuman gue, yang mabuk gue. Ngapain lo urusin? Kan ada kata-kata itu. Lah, di dalam Islam nggak bisa seperti itu. Yang mabuk kamu, yang rusak kamu, yang zina kamu, yang judi kamu, tapi dampaknya kita semua. Dicegah, nah itu harusnya dicegah. Nah, kontrol untuk para pendakwah ini, kita semua itu adalah pendai, bukan ulama ustaz aja pendai, kita semua. Bedanya antara umat Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya adalah kewajiban dakwah itu kita semua.
Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nabi, tugas nabi dan rasul. Tapi begitu Nabi Muhammad, tugas ini di seluruh umat, mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi agar negeri ini nggak semakin rusak, keluarga kita nggak semakin rusak, belajar ilmu agama. Salah satunya menghadiri majelis ini, memahami ilmu agama, tahu koridornya. Jadi kalau mau melanggar, jangan sampai ke hudud misalnya, jenis hudud, atau ke kisos dia. Kalau jangan sampai membunuh, menganiaya, melukai. Nah itu harapannya nanti kita dengan tahu koridornya, kita wanti-wanti ke anak-anak kita, saudara-saudara kita sendiri, jangan sampai masuk ke terjerembab di wilayah itu. Nah sehingga kerusakan demi Islam bisa direm. Nah itulah yang dimaksud dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Terjadi kerusakan di darat, di laut akibat tangan-tangan aidinas, yaitu tangan-tangan manusia. Dan kerusakan terus menerus terjadi. Umat dipisahkan dari agama, dipisahkan dari negara misalnya. Ulama dipisahkan dari umat. Paham sekularisme itu kan seperti itu. Liberalisme itu sudah masuk ke wilayah manapun. Nah, kita bentengi itu Abu Sakullah ahli kunnar. Mari kita bentengi diri kita dan keluarganya dengan pemahaman akidah yang benar, pemahaman akhlak sesuai tuntunan Rasulullah. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Misalnya dalam sholat, ya, minimal, ya kalau saya sholat di sini puas. Tempat lain, masya Allah, softnya renggang-renggang. Kemarin Jumatan di Bogor, aduh, hampir setengah. Ini sampai setengah sajadah itu, lebih mungkin renggang-renggang. Karena apa? Nggak ada dakwah. Terus kesalahan terus menerus. Ya. Padahal tadi saya sampaikan hadis riwayat Ibnu Umar yang dari Abu Dawud, kalau nggak bersambung sok itu, maka nggak akan ada turun rahmat, menyambungkan rahmat, terputus tali rahmat, dan kita butuh rahmat Allah. Karena nggak tahu apa yang terjadi di luar, keluar dari sini. Apakah ada virus kah, ada penyakit kah, atau ada bencana? Kita nggak tahu. Maka butuh rahmat Allah. Apakah ada dosa yang sudah mengintai? Setan ini lagi mengintai kita, menggelincirkan kita semua. Setan nggak pernah berhenti menggelincirkan kita. Second by second, detik by detik, minute by minute, itu nggak akan berhenti. Halus, yuwaswisu fi sudurina, halus. Nah kita butuh rahmat Allah, petunjuk Allah. Dengan cara yang paling gampang, rapatkan sol, kan gampang ya. Ya tinggal nempelin aja kan, gampang, lurusin, nempelin, gampang. Tapi prakteknya kan susah, kenapa? Ya nggak ada kepahaman, ilmu nggak nyampe, dakwah nggak nyampe ke mereka. Yang ada ritual terus digedein, ritual terus, kegiatan ritual, rutinitas ritual. Itu bapak ibu yang ada itu misalnya di belakang Ka'bah itu kan Nabi Ismail sama Siti Hajar, ya kan, sama Nabi Ibrahim. Itu yang nancepin pondasi Ka'bah itu kan. Inna awal baitul wudi alin nasi bibak kata mubarak wa hudal fihi ayatun bainu maqam Ibrahim. Ada tempat pondasi Nabi Ibrahim di pondasi Ka'bah. Bakah itu pondasi Ka'bah.
ketika Nabi Ibrahim lahir, dibangun di masa Nabi Ibrahim. Tapi problemnya ketika zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, suku Quraisy, kenapa suku Quraisy itu rusak dengan banyak berhala-berhala di Ka'bah? Loh, tempat suci, tempat nyembah Allah kok bisa jadi berhala-berhala, Lata, Uzza? Aneh nggak? Aneh nggak? Kan Nabi Ibrahim bapaknya tauhid, bapaknya para nabi. Apa ngasih pelajaran nyembah berhala, Lata, Uzza? Sampai di tempat dia dimaksud Lata, Uzza itu apa? Itu berhala yang dikutuk. Kenapa? Dia melakukan perzinahan di depan Ka'bah. Melakukan perzinahan di depan Ka'bah, maka dikutuk di patung Lata dan Uzza. Lah kok bisa dari zaman Nabi Ibrahim sampai? Karena nggak ada dakwah. Itu masalahnya. Kesalahan demi kesalahan, error terus dibiarkan. Dari sumber ajaran yang asli sampai ke menyimpang. Jadi dengan ada yang jauh diingetin, mudzakarah, diingetin. Ini loh, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, prinsip-prinsip itu. Ya seperti kita ini kan diingetin terus. Ya, ada kesalahan langsung dikoreksi. Nah, tapi kalau nggak ada penyimpangan, jauh dari tersesat dari ajaran asli. Walaupun dijamin Allah akan menjaga agama Islam, Allah akan menjaga Al-Quran di dunia. Iya, tapi nggak menjamin di Indonesia. Spanyol contohnya, 700 abad, 800 abad dikuasai penguasa Muslim, 800 abad Pak, bukan cuma tahunan. Kok bisa sekarang nggak ada masjid di sana? Kok sekarang Spanyol kok jadi negeri sekuler, negeri Eropa, nggak ada tanda-tanda Islamnya? Masjid Cordoba sekarang kok jadi museum? Bisa. Walaupun kita baru Indonesia merdeka berapa tahun? 60-70 tahun. Dengan Spanyol beda, jauh 800 tahun. Nah, ini yang artinya kerusakan itu kita eliminir, kita kurang dari keluarga kita sendiri. Ya, kita mulai dari keluarga sendiri. Kita pahamkan anak, ya alhamdulillah taklim di keluarga saya sudah mulai ya bacain hadis, yang lain mendengar. Jadi rumah tuh jangan hanya tempat restoran. Apa tuh tempat restoran? Kalau rumah jadi tempat restoran berarti kan tempat makan minum doang. Rumah jangan jadi tempat penginapan, hotel. Ya kalau nggak ada agama, nggak ada taklim, nggak ada membahas mengenai, ya seperti itu. Nah, saya dapat hadis ini dari mana itu? Dari anak saya baca itu, dari riwayat Ibnu Umar, dari masalahnya saya ambil, saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Kan jadi tahu, oh pentingnya sholat dilapangkan tuh selain 27 derajat dan kesempurnaan pahala sholat ya kan sering Ustaz poso atau yang ada ini sawu suku fakut rapatkan sholat fa'inal tasbiyata sufufi minta manusia, karena rapatnya adalah kesempurnaan sholat berjamaah, kesempurnaan pahala. Nah, salah satunya sebenarnya ya tadi disempurnakan dengan rahmat Allah, dengan cara menyambungkan sholat antara satu dengan yang lain. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takuna karim. Segala kebenaran dari Allah Ta'ala, segala kebenaran dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.